Kalau misalkan masa lalu dijadikan beban saat ini bagi kita akan terus terbayang-bayang, tidak akan menjadi orang yang maju gitu. Hanya akan terperangkap pada masa lalu ini, masa lalu yang pahit ini, masa lalu yang tidak menyenangkan ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raki Sada. Saya adalah salah seorang guru di sekolah dasar. Nah, hari ini saya ingin membagikan mengenai belajar dari masa lalu. Mari. Masa lalu menurut saya itu adalah sebuah guru. Kenapa saya bilang guru? Karena dari masa lalu kita itu bisa belajar banyak hal gitu. Dari hal yang senang, hal yang sedih, bahkan sesuatu hal yang disebut dengan netral kayak gitu. Nah, jadi kalau misal kita bilang masa lalu itu harus dilupakan, dihilangkan, apalagi sebuah masa lalu yang ibaratnya sedih gitu ya, membawa luka gitu. Tapi berbeda dengan saya gitu. Menurut saya masa lalu itu adalah guru, itu guru bagi kita. Kalau misal kita memiliki masa lalu yang sedih, yang pahit, nah bukan berarti kita harus melupakannya gitu. Tapi kita harus belajar dari masa lalu yang pahit ini agar masa lalu yang pahit ini tidak kita temui lagi di masa yang akan datang. Menyikapinya, nah balik lagi sama pertanyaan awal tadi, hampir mirip kan gitu cara menyikapinya. Kalau misal orang lain ingin melupakan, saya tidak gitu. Nah, kalau misalkan masa lalu dijadikan beban saat ini bagi kita akan terus terbayang-bayang, tidak akan menjadi orang yang maju gitu. Hanya akan terperangkap pada masa lalu ini, masa lalu yang pahit ini, masa lalu yang tidak menyenangkan ini gitu. Maka dari itu kita harus belajar melepasnya, menjalani bahwa semua ini akan berlalu gitu. Seperti yang telah diajarkan oleh Sang Buddha, semua timbul, berlangsung, dan padam seperti itu. Jadi jangan sampai kita nih terjebak dalam satu titik yang mana titik ini membuat kita rugi seperti itu. Yang harus dipelajari dari masa lalu itu banyak banget gitu ya. Kalau misal hari ini kita punya masa lalu yang misalnya menyedihkan gitu, berarti kita di hari esok, hari selanjutnya kita berusaha dong untuk tidak masuk atau kembali pada masa lalu yang menjadikan ini. Bagaimana caranya gitu? Pertama, kita kan udah tahu nih gitu ya masa lalu yang menjadikan disebabkan oleh apa gitu. Nah, saat kita ada aura-aura seperti itu, aura-aura yang mirip seperti itu, coba kita hindari gitu ya, hindari atau kita amati gitu ya, berhati-hati seperti itu. Nah, lalu dari situ bisa kita lihat juga, kita cermati dengan baik gitu. Kalau misal ternyata benar aura-aura yang mendekat itu adalah sama seperti salah satu masa lalu yang buruk pada masa lalu kita maksudnya gitu. Nah, itu tuh bisa kita hindari gitu. Lalu kalau misal masa lalunya baik gitu, nah terus pada satu sisi kita bertemu lagi pada posisi yang sama gitu ya, posisi yang sama yang mana membuat itu menjadi luar biasa. Nah, kita coba kembangkan menjadi lebih baik gitu. Karena saat kita berusaha menjadi orang baik gitu ya, meskipun kita memiliki masa lalu yang kurang baik atau menyedihkan, maka itu semua akan tercapai dengan hasil dan usaha. Nah, tentu punya. Dan sebelum saya menyampaikan pembelajaran apa, saya yakin semua orang itu pasti memiliki pengalaman dari masa lalunya. Tapi dia ingin mempelajari pengalamannya itu atau tidak, itu kembali lagi sama masing-masing dari mereka. Ya, saya pribadi memiliki pembelajaran dari masa lalu saya, dimana dari kecil saya tuh udah hidup bersama keluarga saya. Dari kecil saya juga berusaha sendiri untuk memenuhi kehidupan
saya juga keluarga saya. Dimana saat saya menginginkan sesuatu hal, membeli ini atau membeli itu, saya harus bekerja dengan cara apa? Berjualan, membantu ibu saya dengan posisi ayah saya yang sudah sakit. Nah, dari situ saya mulai berpikir, nggak mungkin dong sampai seterusnya harus seperti ini. Nah, kalau kayak gini terus bagaimana dengan adik-adik saya? Apa mereka layak merasakan apa yang saya rasakan? Maka dari situ saya mulai berusaha sekolah yang baik, tidak menyia-nyiakan kepercayaan orang tua saya, selalu menjadi seperti apa yang mereka inginkan, berusaha dengan tekun, tidak pernah mengeluh. Hingga saat ini, saya selalu ingin membahagiakan mereka, membahagiakan ibu saya, membahagiakan adik-adik saya, dan membahagiakan almarhum ayah saya. Dengan ini, saya berusaha untuk menjadi orang sukses, agar mereka, adik-adik saya ya terutama, tidak selalu merasa iri atau dengan ucapan orang lain. Intinya adik saya tidak merasa iri dengan apa yang orang lain miliki dan dia tidak bisa memiliki itu. Apalagi saat adik saya ingin sesuatu hal yang mana hal itu memang bermanfaat, tapi saya tidak bisa membantunya, itu juga sangat menyakitkan. Maka dari itu sampai saat ini saya ingin berusaha menjadi anak yang sukses, membahagiakan orang tua saya, agar orang tua saya tidak capek mencari kerja kesana kesini untuk hidup. Jadi ingat ya, kalau misal pengalaman hidup itu atau masa lalu itu bukan untuk dilupakan. Kalau misal masa lalu saya pada saat itu saya lupakan itu saja, bisa jadi saya saat ini menjadi anak atau orang yang semena-mena, tidak menghargai hidup itu sendiri. Dengan memahami bahwa masa lalu itu bukan beban, masa lalu itu bukan sesuatu hal yang bisa membunuh kita, tapi masa lalu ini adalah hal yang bisa mendorong kita terus maju ke depan. Seperti kita memiliki masa lalu yang kurang baik, jangan berhenti sampai di sini, atau coba untuk melakukan hal-hal yang tidak wajar. Tapi saat kita mendapat masa lalu yang tidak baik, kita terus jalan meskipun rasanya kaki-kaki kita terasa berat, kaki kita terasa lelah. Tapi dengan kita terus berjalan, masa lalu yang buruk itu bisa menjadikan masa depan yang sangat luar biasa. Kalau misal kita merasa diri kita ini paling hancur, paling rusak, ya, karena masa lalu kita, jangan pernah berpikir seperti itu. Saat kita berpikir bahwa kita adalah manusia, orang yang paling menderita, kamu salah. Di balik penderitaan kamu yang luar biasa, di balik masa lalu kamu yang sangat suram, pasti ada orang-orang di luar sana yang mungkin memiliki masa lalu lebih suram daripada kamu, tapi mereka tidak pernah menyerah. Kunci orang sukses itu bukan hanya dari keturunan, tapi kunci orang sukses itu dari usaha dan pembelajaran mereka di masa lalu. Nah, jadi sekian dari saya, terima kasih. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa, kita harus hidup bahagia dari masa lalu, bukan hidup menderita atau terpaku dengan penderitaan di masa lalu. Bye-bye.